Dartos sudah 42 tahun hidup di desa Karangsari, dan selama itu pula, ia tidak pernah benar-benar merasakan kecukupan. Sawahnya kecil, hasilnya tidak pernah cukup untuk menutup semua kebutuhan. Setiap musim panen, ia pulang dengan tangan kosong setelah dipotong hutang pupuk, hutang bibit, dan hutang irigasi. Istrinya, Sumi, tidak pernah mengeluh dengan suara keras, tapi Darto bisa melihat kelelahan di wajah perempuan itu setiap kali tanggal tua datang dan beras di karung sudah menipis. Mereka punya satu anak laki-laki, Rian, yang waktu itu baru masuk SMP. Setiap awal tahun ajaran, Darto selalu mondar-mandir, mencari pinjaman untuk membayar seragam dan buku. Tidak ada yang mau meminjami tanpa bunga, dan bunga itu menumpuk dari tahun ke tahun. Tetangga Darto, seorang laki-laki bernama Karso, dulunya sama miskinnya. Mereka berdua pernah sama-sama mengantre di warung untuk hutang beras. Tapi 3 tahun belakangan, Karso berubah drastis. Ia punya motor baru, rumahnya direnovasi, anaknya sekolah di kota. Karso tidak pernah terang-terangan menjelaskan dari mana uang itu datang. Tapi di antara obrolan warga di warung kopi, nama Karso selalu disebut bersamaan dengan satu hal, ritual babi ngepet. Darto tidak langsung percaya. Ia bukan orang yang mudah tergoda cerita mistis, tapi kemiskinan itu mengikis keyakinan orang pelan-pelan. Dan pada suatu malam, ketika Rian pulang dengan seragam yang sudah robek di bagian lutut karena tidak ada uang beli yang baru, Darto memutuskan untuk menemui Karso. Karso tidak banyak bicara soal detailnya. Ia hanya memberikan satu nama dan satu alamat. Nama itu adalah Mbah Joyo, dan alamatnya ada di ujung desa sebelah, Desa Randusari, di balik kebun jati yang jarang dilewati orang. Darto pergi malam itu juga. Mbah Joyo adalah laki-laki tua yang tubuhnya kecil dan kurus, tapi matanya tajam dan tidak pernah berkedip terlalu sering. Ia tinggal sendirian di rumah kayu yang gelap, dengan bau dupa dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang hangat dan sedikit amis, menyebar di setiap sudut ruangan. Mbah Joyo sudah tahu tujuan Darto sebelum Darto sempat membuka mulut sepenuhnya. Tua itu menjelaskan ritualnya dengan tenang dan rinci. Babi ngepet bukan sekadar legenda. Ia adalah perjanjian antara manusia dan sesuatu yang sudah lama menunggu di tempat-tempat gelap. Orang yang menjalankan ritual ini akan berubah wujud menjadi babi pada malam-malam tertentu, dan dalam wujud itu ia bisa masuk ke rumah orang, mengambil uang, harta, keberuntungan. Semua yang diambil itu akan menumpuk dan menjadi miliknya ketika ia kembali ke wujud manusia. Syaratnya sederhana di atas kertas. Satu orang kepercayaan harus menjaga lilin yang menyala selama ritual berlangsung. Jika lilin itu padam sebelum waktunya, si pelaku tidak akan bisa kembali ke wujud manusia. Dan satu hal lagi yang Mbah Joyo sampaikan dengan nada datar adalah bahwa setiap kali ritual selesai, ada bagian kecil yang tidak ikut kembali. Mbah Joyo tidak menjelaskan bagian apa. Ia hanya bilang itu sudah biasa dan tidak perlu dipikirkan. Darto memilih untuk tidak memikirkannya. Sumi menangis waktu Darto cerita. Ia menolak keras, berlutut, memegang tangan suaminya erat. Tapi Darto sudah memutuskan. Ia bilang hanya sekali, hanya untuk menyelesaikan hutang, setelah itu selesai. Suami istri itu berdebat tanpa suara keras sampai hampir subuh. Dan akhirnya Sumi menyerah bukan karena setuju, tapi karena ia tahu suaminya sudah tidak bisa dibendung. Malam pertama ritual, Sumi yang memegang lilin. Darto pergi ke hutan di belakang sawah, membawa sesaji yang sudah disiapkan Mbah Joyo. Ia melakukan apa yang diajarkan, membaca mantra, berbaring di atas tanah, menutup mata. Suhu tubuhnya turun drastis. Ia merasakan sesuatu masuk ke dalam dadanya, bukan dari luar, tapi dari dalam. Sesuatu yang sudah lama tidur di bagian paling dalam, dirinya terbangun dan mendorong naik. Apa yang terjadi setelahnya, Darto tidak bisa ingat dengan jelas. Yang ia tahu, ia terbangun di pinggir sawah menjelang subuh, dengan tubuh penuh lumpur, dan tangannya menggenggam uang dalam jumlah yang tidak pernah ia pegang seumur hidupnya. Sumi menatap uang itu lama. Ia tidak senang, tapi ia juga tidak membuangnya. Ritual itu berlanjut. Sebulan pertama, hasilnya luar biasa. Hutang-hutang lunas. Beras tidak pernah habis.
Rian bisa beli seragam baru dan sepatu baru. Darto bahkan mulai merenovasi dapur yang atapnya sudah bocor bertahun-tahun. Warga sekitar memang mulai bisik-bisik, tapi bisikan itu tidak pernah cukup keras untuk menjadi tuduhan langsung. Darto merasa hidupnya akhirnya berjalan ke arah yang benar, tapi Sumi mulai melihat hal-hal yang tidak ia ceritakan ke siapa-siapa. Pertama kali ia memperhatikan adalah pagi setelah ritual kedua. Darto sarapan seperti biasa, tapi cara ia makan berbeda. Tangannya bergerak cepat, tidak sabar, dan ia tidak mengangkat wajah dari piring sama sekali sampai makanannya habis. Darto tidak pernah makan begitu sebelumnya. Ia dulu selalu makan pelan dan sering mengajak Rian ngobrol di meja makan. Sumi tidak berkata apa-apa. Ia pikir mungkin suaminya kelelahan. Minggu berikutnya, ia memperhatikan hal lain. Darto mulai tidur dalam posisi yang aneh. Ia tidak tidur telentang atau miring ke kiri seperti biasanya, tapi meringkuk di sudut kasur, berlutut dengan kepala menyentuh bantal, posisi yang membuat punggungnya melengkung ke atas. Ketika Sumi menyentuh punggung itu di tengah malam, kulitnya terasa kasar di beberapa bagian. Bukan kasar karena kering, tapi kasar karena ada sesuatu di bawah permukaan kulit yang membuat teksturnya tidak rata. Sumi menarik tangannya, ia tidak tidur sampai pagi. Ritual ketiga membawa lebih banyak uang, tapi juga membawa perubahan yang lebih jelas. Setelah malam itu, Darto mulai menghindari cermin. Bukan secara mencolok, tapi Sumi menyadarinya. Cermin di kamar mandi yang biasa ia pakai untuk bercukur, tidak lagi ia sentuh. Ia bercukur dengan rapaan saja, dan hasilnya tidak pernah rapi. Ketika Sumi bertanya, Darto hanya menggeleng dan pergi ke sawah. Lalu ada pagi ketika Sumi memergoki suaminya berdiri di halaman belakang sebelum matahari terbit. Darto berdiri menghadap kebun, tidak bergerak sama sekali. Suami itu berdiri dengan kaki sedikit mekar ke samping, bahu turun, kepala sedikit menunduk. Sumi memanggil namanya. Darto tidak langsung menoleh. Ia perlu waktu beberapa detik sebelum tubuhnya berputar perlahan, dan ketika wajahnya terlihat, ekspresinya datar. Tidak ada sisa kantuk, tidak ada kesadaran yang terganggu, matanya terbuka penuh dan terang meski hari masih gelap. Sumi bertanya, sudah lama berdiri di situ. Darto mengangkat bahu dan masuk ke dalam tanpa menjawab. Rian adalah anak yang peka. Ia tidak tahu tentang ritual itu, tapi ia tahu ada yang berubah dari ayahnya. Ia berhenti duduk dekat Darto di meja makan. Bukan karena ada pertengkaran, tapi karena ada perasaan tidak nyaman yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Ketika Darto mengacak rambutnya atau menepuk bahunya, Rian selalu bergerak sedikit menjauh dengan gerakan yang terlihat tidak disengaja. Darto menyadari itu. Dan untuk pertama kalinya sejak ritual dimulai, ada sesuatu yang menyakitkan di dadanya bukan karena miskin, tapi karena kehilangan sesuatu yang lain. Ia pergi lagi ke Mbah Joyo. Tua itu mendengarkan tanpa ekspresi. Lalu ia bilang apa yang sudah Darto takutkan sejak awal. Bagian yang tidak kembali setelah setiap ritual itu bukan ingatan, bukan kemampuan, tapi keaslian. Setiap kali Darto berubah wujud, sesuatu yang membuat ia manusia tertinggal di tempat ritual, dan tidak sepenuhnya kembali. Proses itu tidak bisa dibalik. Yang sudah pergi, pergi. Yang tersisa masih cukup untuk menjalani hidup, tapi makin lama makin sedikit. Darto bertanya apakah bisa dihentikan. Mbah Joyo menatapnya lama. Jawabannya singkat, bisa berhenti, tapi apa yang sudah di dalam tidak bisa dikeluarkan. Yang ada di dalam Darto sekarang akan terus ada, dan tanpa ritual sebagai jalan keluarnya, ia akan mencari jalan sendiri. Darto pulang dengan perasaan yang tidak bisa ia uraikan. Ia memutuskan berhenti setelah ritual keempat. Tapi malam ritual keempat itu yang paling buruk. Sumi memegang lilin di kamar seperti biasa. Rian sudah tidur di kamarnya. Darto pergi ke hutan belakang sawah. Semua berjalan normal sampai tengah malam. Ketika Sumi mendengar suara dari arah kamar Rian, bukan suara keras, hanya suara langkah kaki yang aneh, terlalu berat untuk anak seusia Rian, dan berirama tidak rata. Sumi tidak bisa bergerak meninggalkan lilin. Itu aturan yang paling ia ingat dari penjelasan Mbah Joyo lewat suaminya. Ia duduk diam, memegang lilin dengan tangan gemetar.
mendengar suara itu berhenti di depan pintu kamarnya, lalu menjauh lagi setelah beberapa saat. Ketika Darto kembali menjelang subuh, Sumi langsung memeriksa Rian. Anak itu tidur nyenyak. Tidak ada yang salah secara kasat mata, tapi ada jejak lumpur di lantai kamarnya yang tidak ada sebelum Sumi tidur. Darto melihat jejak itu. Ia tidak berkata apa-apa, tapi wajahnya berubah, bukan takut, bukan terkejut, tapi ada ekspresi yang Sumi tidak bisa baca, sesuatu yang bukan sepenuhnya milik suaminya. Darto memutuskan malam itu adalah yang terakhir. Ia tidak kembali ke Mbah Joyo. Ia hanya berhenti. Tidak ada sesaji, tidak ada persiapan ritual. Ia pikir jika ia tidak melakukan apa-apa, semuanya akan berhenti sendiri. 3 hari pertama berjalan normal. Uang masih ada, kehidupan masih berjalan. Darto mulai percaya keputusannya benar. Hari keempat, ia mulai tidak bisa tidur. Bukan karena gelisah atau banyak pikiran, tapi karena setiap kali ia hampir tertidur, ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam, sesuatu yang bergerak di bawah tulang rusuknya. Gerakannya seperti sesuatu yang tidak sabar. Darto terbangun setiap kali dengan keringat di seluruh tubuh dan napas yang tersengal. Suhu tubuhnya mulai tidak normal. Pagi hari dingin, siang hari memanas, di bagian tertentu, punggung, betis, telapak tangan. Kulitnya di bagian-bagian itu makin kasar dan makin gelap, dan tidak peduli sesering apa menggosoknya, tekstur itu tidak hilang. Suami dan istri itu tidak tidur di kamar yang sama lagi sejak malam itu. Minggu pertama setelah berhenti, Darto masih bisa berfungsi normal di siang hari. Tapi malam adalah masalah yang berbeda. Sumi mulai mengunci pintu kamarnya dari dalam. Bukan karena ia tidak sayang suaminya, tapi karena ada malam ketika ia terbangun dan melihat Darto berdiri di samping tempat tidurnya, tidak bergerak, kepala sedikit miring, matanya terbuka dan mengarah ke wajahnya. Darto tidak melakukan apa-apa, ia hanya berdiri. Tapi cara ia berdiri dan cara matanya bergerak sangat pelan, mengikuti gerakan Sumi yang menggeser badannya. Semuanya terasa bukan milik Darto yang ia kenal. Ketika Sumi menyalakan lampu dan memanggil namanya, Darto berkedip beberapa kali lalu tampak bingung, seolah baru sadar ia ada di sana. Setelah itu pintunya dikunci. Rian mulai tidak mau pulang ke rumah. Ia selalu mencari alasan untuk pergi ke rumah teman, menginap, pulang selarut mungkin. Ketika di rumah, ia mengunci kamarnya sendiri dan tidak keluar kecuali perlu. Ia tidak pernah bercerita ke ibunya kenapa. Tapi Sumi tahu, anak itu merasakan hal yang sama yang ia rasakan, bahwa laki-laki yang tinggal di rumah itu makin hari makin sedikit menyerupai ayahnya. Suatu sore, Sumi mendapati Darto duduk di kursi ruang tamu dengan posisi yang tidak wajar. Lututnya menyentuh lantai, bahunya turun, kepalanya menunduk ke arah lantai. Ia duduk di kursi, tapi setengah badannya sudah merosot ke bawah, dan ia tidak bergerak. Ketika Sumi menyentuh baunya, kulit di sana terasa keras dan kasar di bawah baju, dan suhunya jauh lebih tinggi dari normal. Darto menoleh sangat pelan. Matanya tidak langsung fokus ke wajah Sumi. Ia memandang ke arah yang sedikit meleset. Baru setelah beberapa detik fokusnya bergeser ke tempat yang benar. Senyumnya muncul, tapi ujung bibirnya tidak naik dengan cara yang biasa, melainkan lebih ke samping. Suaminya bilang ia baik-baik saja. Sumi tidak percaya. Malam ketiga, belas setelah ritual terakhir, adalah malam ketika semuanya selesai. Sumi terbangun karena mendengar suara dari ruang tengah. Bukan suara keras, hanya suara gesekan berat di lantai, pelan dan berkala, bergerak dari satu sudut ruangan ke sudut lain. Ia tidak membuka pintu. Ia duduk di tepi tempat tidur dengan lutut ditarik ke dada, mendengarkan. Suara itu berhenti di depan pintu kamarnya. Lalu ada suara yang berbeda, suara napas, berat dan panjang, dihembuskan tepat di bawah celah pintu. Sumi duduk di sana sampai pagi. Suara itu hilang menjelang subuh. Ketika ia membuka pintu, ruang tengah kosong. Tidak ada Darto. Lantai ada jejak yang ia tidak mau pikirkan terlalu lama. Pintu belakang terbuka ke arah kebun. Sumi pergi ke kebun belakang bersama Rian yang sudah terbangun, karena Sumi menggedor pintu kamarnya. Mereka menemukan Darto di sana,
tergeletak di tanah dekat pohon pisang di ujung kebun. Ia telungkup, tidak bergerak, bajunya robek di bagian punggung. Sumi berlutut dan membalik tubuh suaminya. Wajah yang menghadap ke atas itu masih wajah Darto. Mata yang sama, hidung yang sama, tanda lahir di dagu yang sama. Tapi ekspresinya tidak bisa disebut ekspresi manusia. Mulutnya sedikit terbuka, giginya terlihat, dan cara rahangnya terset ke depan sedikit membuat wajah itu terlihat lebih datar dari yang seharusnya. Darto masih bernapas, dadanya naik turun pelan, matanya terbuka dan menatap langit. Sumi memanggil namanya berkali-kali. Darto tidak menjawab, tidak menoleh, tidak berkedip. Matanya terus menatap ke atas dengan tatapan yang tidak berisi apa-apa yang Sumi kenal. Rian berdiri 2 langkah di belakang ibunya. Anak itu tidak menangis, ia hanya menatap wajah ayahnya dan tidak bergerak. Sumi akhirnya berdiri. Ia menarik tangan Rian dan membawanya masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu belakang, ia duduk di lantai dapur dan memeluk anaknya erat. Di luar, di bawah pohon pisang, tubuh Darto masih tergeletak menghadap langit. Dadanya masih naik turun, matanya tidak berkedip. Dan dari sudut mulutnya, sangat pelan, hampir tidak terdengar, ada suara yang keluar, bukan suara kata-kata, bukan suara tangisan, tapi suara dengus panjang yang diulang-ulang, teratur, dan tidak berhenti sampai matahari benar-benar terbit. Karso, tetangga Darto, melewati jalan depan pagi itu dengan motor barunya. Ia tidak berhenti, tapi ia memperlambat motornya ketika melewati rumah Darto, melirik sebentar ke arah halaman, lalu meneruskan perjalanannya tanpa ekspresi apa-apa. Ia sudah pernah melihat ini sebelumnya. Tidak ada yang tahu berapa lama tubuh itu berbaring di sana. Yang warga Karangsari ingat hanyalah bahwa beberapa hari setelah itu, Sumi dan Rian pergi dari desa dengan membawa 1 tas dan tidak pernah kembali. Rumah Darto ditinggal terkunci. Uang yang sempat terkumpul habis tidak jelas kemana. Dan setiap malam, beberapa warga yang tinggal di dekat rumah itu mengaku mendengar suara dari dalam kebun belakang. Suara berat yang bergerak pelan di antara pohon pisang. Berulang, teratur, tidak pernah berhenti.